Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman kelas PIB mata kuliah pendidikan multikultural sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan eh, tema kami atau materi kami yang berjudul Pendidikan Multikultural, di mana nanti di dalamnya akan dibahas mengenai pengertiannya, kemudian pendidikan multikultural sebagai suatu fenomena kehidupan, kemudian sebab-sebab kemunculannya, dan juga karakteristiknya. Di mana kelompok kami ini terdiri dari Zura Dika Fatama dan juga saya sendiri Muhammad Noval Hanafiah. Nah, kemudian penjelasan yang selanjutnya mengenai pengertian pendidikan multikultural dan juga pendidikan multikultural sebagai suatu fenomena kehidupan akan dijelaskan oleh teman saya Ziura Dika Fatama. Kepada Mas Ziura dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan pembelajaran mata kuliah pendidikan multikultural. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian pendidikan multikultural, kemudian pendidikan multikultural sebagai fenomena dalam kehidupan, selanjutnya itu sebab-sebab munculnya, dan terakhir mengenai karakteristik dari pendidikan multikultural itu sendiri. Baik, saya sebagai pemateri 1 yaitu Zio Radika Fatama akan menjelaskan mengenai pengertian terlebih dahulu, yaitu pengertian pendidikan multikultural. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengetahui apa istilah dari pendidikan multikultural, maka yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah pengertian dari kata pendidikan. Jadi pendidikan ini berasal dari kata bahasa Indonesia, yaitu didik, yang artinya latihan atau pelihara. Kemudian kata didik ini ditambahkan kata mendidik, artinya memberi latihan. Jadi kalau didik itu latihan, kalau mendidik itu berarti memberikan latihan. Nah, kemudian pendidikan sendiri dalam bahasa Yunani itu berasal dari kata pedagogi, yang artinya memberikan bimbingan kepada anak. Nah, secara istilah, pendidikan diartikan sebagai suatu usaha secara sadar dan juga terencana guna mengembangkan suatu potensi yang dimiliki oleh seorang individu untuk memiliki akhlak yang mulia, kekuatan spiritual, pengendalian diri, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam masyarakat. Jadi intinya pendidikan itu adalah usaha kita secara sadar dan juga terencana agar kita mampu menumbuhkan potensi yang dimiliki oleh seorang anak guna menumbuhkan sikap akhlak yang baik, kemudian keterampilan, kekuatan spiritual yang memang dibutuhkan ia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita paham apa arti kata pendidikan, maka kata yang perlu kita pahami selanjutnya yaitu adalah multikultural. Jadi, multikultural ini secara bahasa Inggris itu merupakan dua kata, multi and culture. Multi artinya banyak, beragam, sedangkan culture yaitu kebudayaan, kesopanan, dan pemeliharaan. Jadi multikultural secara bahasa adalah kebudayaan yang beragam gitu. Nah, agar lebih jelas, maka di sini saya akan menampilkan pendidikan multikultural menurut para ahli. Jadi, para ahli ini memberikan pandangannya atau pendapatnya mengenai istilah pendidikan multikultural. Yang pertama adalah disampaikan oleh Anderson dan Caster. Ia menyatakan pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman budaya. Jadi Anderson dan Caster ini memberikan istilah secara singkat. Ya, apa yang dimaksud pendidikan multikultural? Yaitu suatu pendidikan yang memang membahas mengenai atau tentang sebuah keragaman budaya yang dimiliki oleh umat manusia. Nah, adapun pendidikan multikultural menurut Banks itu sendiri adalah suatu konsep, gagasan, maupun ide pokok yang menyatakan atau mengakui bahwa
keragaman budaya maupun etnis itu adalah sesuatu hal yang penting dalam apa? Dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, dan kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, hingga negara. Selanjutnya yang terakhir adalah pendidikan multikultural menurut Asy'ari, yaitu proses penanaman cara hidup, menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Jadi maksudnya menurut Asy'ari ini pendidikan multikultural itu adalah proses penanaman kita sebagai seorang individu itu ditanamkan bagaimana cara kita menghargai, saling mencintai, menghormati keragaman budaya yang memang kita miliki itu di tengah masyarakat plural, artinya masyarakat yang beragam. Nah, kita ini kan hidup di tengah masyarakat yang memiliki keragaman yang luar biasa ya, memiliki banyak etnis, suku, budaya, agama, dan lain-lain. Nah, menurut Asy'ari, pendidikan multikultural itu adalah bagaimana cara kita mampu untuk menghargai itu semua di tengah keragaman yang kita miliki. Nah, setelah kita mempelajari apa itu pendidikan, kemudian multikultural, dan juga diperkuat dari pendapat para ahli mengenai pendidikan multikultural, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan multikultural yaitu adalah suatu usaha kita, ya, secara sadar dan juga terencana, ya, dalam mempelajari berbagai macam status sosial yang ada di masyarakat, baik itu agama, ras, suku, etnis, dan lain-lain. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu agar terciptanya suatu kepribadian dalam diri kita ini, kepribadian yang mampu menghargai, saling mencintai, saling menghormati, dan juga cerdik, ya, ketika menghadapi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan keragaman budaya, baik itu di dalam sekolah maupun luar sekolah. Jadi itu adalah istilah dari pendidikan multikultural. Nah, selanjutnya pendidikan multikultural ini menjadi sebuah fenomena dalam kehidupan karena memiliki peran yang sangat penting di dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari dalam bernegara maupun bermasyarakat. Peran penting yang pertama adalah sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Jadi sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa kita hidup di Indonesia ini hidup dalam masyarakat kultural, artinya masyarakat yang beragam, baik dari segi agama, status sosial, etnis, maupun suku, dan lain-lain. Nah, hal ini justru terkadang menimbulkan berbagai macam konflik di antara kita, ya. Misalnya suku A melawan suku B, dan lain-lain. Nah, biasanya kita menggunakan mediasi sebagai perdamaian atau penanganan konflik tersebut, ya. Nah, tapi mediasi ini kan dilakukan hanya setelah konflik itu terjadi. Maka hal yang bisa kita lakukan demi mencegah konflik itu terjadi adalah dengan pendidikan multikultural. Nah, ini merupakan sebuah tantangan bagi dunia pendidikan, yang mana agar menjadikan sebuah perbedaan itu sebagai suatu aset, ya, bukan justru menjadi sumber masalah ataupun perpecahan. Nah, yang kedua adalah agar para siswa tidak tercabut dari akar budaya. Jadi, selain sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, pendidikan multikultural juga berperan, ya, dalam membina para siswa atau para penerus bangsa agar tidak ikut-ikutan arus globalisasi. Nah, seperti yang kita tahu memang arus globalisasi ini memberikan dampak positif maupun negatif. Nah, dampak negatifnya adalah banyak dari penerus bangsa kita, ya, para kaum muda ini yang asal ikut-ikutan budaya luar, ya, yang masuk ke Indonesia. Nah, diharapkan dengan adanya pendidikan multikultural ini dapat membina para siswa mana budaya yang boleh kita ikuti, mana budaya yang memang tidak boleh ikuti. Dan jangan sampai kita buta, ya, sehingga ikut-ikutan. Justru budaya tersebut malah bertentangan dengan norma dan budaya yang kita miliki. Itu, ya. Nah, yang terakhir adalah menuju masyarakat Indonesia yang multikultural.
Jadi dengan adanya pendidikan multikultural diharapkan kita sebagai warga Indonesia tidak hanya menjadikan Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai slogan, tapi perlu kita hayati, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dalam aspek budaya, tapi aspek yang lain, ya, seluruh aspek dalam kehidupan, baik bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dengan begitu diharapkan dapat mewujudkan cita-cita kita menjadi masyarakat Indonesia yang multikultural. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor atau sebab-sebab munculnya pendidikan multikultural nggih. Jadi di antara sebab-sebab kemunculan multikulturalisme itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, di antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya multikulturalisme itu yang pertama ada faktor geografis. Nah, faktor ini itu sangat mempengaruhi apa dan bagaimana kebiasaan dari suatu masyarakat. Jadi kondisi geografis itu sangat mempengaruhi mindset, perilaku, dan sikap dari suatu masyarakat. Jadi maka dalam suatu daerah yang memiliki kondisi geografis yang berbeda, maka itu akan terdapat perbedaan dalam masyarakat, maka akan terdapat multikultural. Katakanlah orang-orang yang hidup di padang pasir dengan orang-orang yang hidup di kondisi tropis, maka kebiasaannya, sikapnya, perilakunya, atau wataknya itu akan berbeda. Nah, karena dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada pengaruh budaya asing. Nah, mengapa kok budaya asing itu menjadi penyebab terjadinya multikultural? Dikarenakan budaya asing itu ketika masyarakat itu sudah mengetahui atau berbenturan dengan budaya asing, maka ada kemungkinan itu masyarakat akan terpengaruh mindsetnya, yang kemudian itu bisa menjadikan perbedaan antara budaya asing dan budaya negara sendiri. Jadi pengaruh budaya asing itu termasuk salah satu penyebab dari terjadinya multikulturalisme. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kondisi iklim yang berbeda. Nah, maksudnya apa? Jadi maksudnya hampir sama dengan perbedaan letak geografis suatu daerah tadi, nggih. Jadi orang-orang yang berada di iklim yang dingin atau iklim yang panas, orang-orang yang berada di iklim yang panas itu akan berbeda kebiasaan, sikap, dan perilakunya dengan orang-orang yang berada di kondisi iklim yang dingin atau kondisi iklim yang tropis. Nah, ya kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik pendidikan multikultural. Jadi pendidikan multikultural itu memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yaitu yang pertama berprinsip pada demokrasi. Nah, maksudnya berprinsip pada demokrasi itu seperti apa? Yaitu berprinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan, yang mana merupakan prinsip yang mendasari atau prinsip yang paling esensial ya atau fundamental dari pendidikan multikultural, baik pada level ide, proses maupun gerakan. Nah, ketiga prinsip ini itu yaitu demokrasi, kesetaraan, dan keadilan itu menggarisbawahi bahwasanya semua anak itu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Jadi terlepas dari perbedaan ras, suku, agama, atau latar belakang daerah masing-masing, itu setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan. Jadi setiap peserta didik itu harus memperoleh perlakuan yang sama untuk memperoleh pelajaran di dalam kelas. Tidak peduli itu apa etnisnya atau rasnya, latar belakang geografisnya, dan lain sebagainya. Nah, maka yang dimaksud berprinsip pada demokrasi itu adalah setiap anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu berorientasi kepada kemanusiaan. Nah,
Berorientasi kepada kemanusiaan itu seperti apa? Yaitu berorientasi kepada kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian. Nah, di mana untuk mengembangkan prinsip demokrasi, kesetaraan, dan keadilan dalam kehidupan yang tadi itu diperlukan orientasi hidup yang universal. Maksudnya apa? Orientasi hidup yang universal itu yaitu tadi kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian. Nah, orientasi hidup yang itu tadi, yang kebersamaan, kedamaian, dan kemanusiaan itu adalah titik orientasi bagi pendidikan multikultural. Nah, jadi pendidikan multikultural itu titik orientasinya berdasarkan itu tadi, prinsip kehidupan yang kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian. Nah, dengan seperti itu, pendidikan multikultural itu menentang adanya praktik-praktik hidup yang menodai nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian seperti kekerasan, permusuhan, konflik, individualistik, perang, dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi pendidikan multikulturalistik, orientasi kemanusiaan itu dijadikan titik orientasi oleh pendidikan multikultural sebagai nilai yang menempatkan peningkatan pengembangan manusia, keberadaannya dan martabatnya sebagai pemikiran dan tindakan manusia yang tertinggi dalam kebudayaan. Intinya adalah di dalam pendidikan multikultural itu harus berdasarkan atau berorientasi pada kedamaian, kemanusiaan, dan kebersamaan. Jadi tidak ada permusuhan, perselisihan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu mengembangkan sikap mengakui. Yaitu apa? Yaitu mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman. Nah, untuk mengembangkan orientasi hidup yang sebelumnya tadi, yaitu orientasi hidup kemanusiaan, kebersamaan, dan kedamaian di masyarakat, maka diperlukan sikap sosial yang positif. Nah, sikap sosial yang positif itu diantaranya adalah apa? Yaitu apa? Mengambil bentuk kesediaan untuk mengakui, menerima, dan menghargai keragaman. Nah, jadi pendidikan multikultural itu memiliki perhatian yang kuat terhadap pengembangan sikap-sikap sosial yang positif tersebut. Yang tadi yang mengakui, menghargai, dan menerima dan menghargai keragaman. Jadi pendidikan multikultural itu menolak sikap-sikap sosial yang cenderung seperti rasis atau stereotip dan berprasangka buruk kepada orang atau kelompok lain yang berbeda suku, ras, bahasa, agama, etnis, dan lain sebagainya. Jadi pendidikan multikultural itu mengedepankan atau mengembangkan sikap saling mengakui di antara sama lain, menerima perbedaan, dan kemudian menghargai keragaman. Nah, ya mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin bila ada yang ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan di grup WA sebagaimana kesepakatan kita bahwa presentasinya melalui grup WA. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.